Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat asar yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab-adab dalam beriktikaf, yaitu persiapan menjelang 10 akhir Ramadan. Hari ini kita telah berada di hari ke-27. Sebagian sudah berada di hari ke-28. Dalam hitungan 2 atau 3 hari kita akan memasuki 1 Syawal. Maka ada baiknya kita mengulang kaji tentang adab-adab di malam hari raya dan di hari raya. Bahasa hari raya dalam bahasa agama disebut Al-Aid. Al-Aid itu diambil dari bahasa ada, ya'udu, audun, yang artinya rujuk, yaitu kembali. Jadi yang dimaksud dengan kembali adalah kembalinya manusia ke dalam fitrah setelah dia berjuang dalam Ramadan. Nah, kemudian ada beberapa perkara yang patut kita perhatikan sehubungan dengan masuknya malam hari raya atau di hari raya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan salat hari raya. Jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkad, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan salat hari raya bukan sunnah muakkad, tetapi wajib. Wajib. Kenapa diwajibkan oleh mazhab Hanafi? Mereka berijtihad karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat hari raya sekalipun semenjak diturunkan syariat tentang salat hari raya. Dan ini menjadi sebab kenapa salat hari raya diwajibkan dalam pandangan mazhab Hanafi. Selain daripada itu, semua mazhab lain mengatakan sunnah muakkad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat dari Arab Badui tentang salat selain daripada salat 5 waktu, Rasulullah mengatakan illa an tatawwa', selain daripada itu semuanya sunnah. Tidak ada salat yang wajib selain daripada salat 5 waktu. Baik, berikutnya apa yang perlu kita perhatikan ketika datangnya malam hari raya? Yustahabbu ihya lailatul al-Aid bi ta'atillah ta'ala. Disunnahkan untuk
menghidupkan malam-malam hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, disunnahkan untuk dihidupkan dengan apa? Min zikrin, dengan berzikir, wa salatin, memperbanyak salat, wa tilawatin, lalu juga membaca Quran, wa takbir, lalu bertakbir, tasbih, bertasbih, istighfar, juga dengan memperbanyak istighfar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man ahya lailatal fitri, barang siapa menghidupkan malam-malam hari raya. Di sini sebutkan malam-malam hari raya Idul Fitri, wa lailatul adha, dan malam hari raya Idul Adha, muhtasiban, dalam keadaan berharap pahala dari Allah, lam yamut qalbahu yauma tamutul qulub, maka tidak akan mati hatinya di hari matinya hati. Hadis ini menunjukkan bahawa orang-orang selayaknya di malam hari raya itu masih melanjutkan ibadah, tapi tidak lagi dibarengi dengan tarawih, tapi disuruh untuk memperbanyak zikir. Jangan sampai masuk hari raya zikir pun berhenti. Bahkan disebutkan juga termasuklah menghidupkan malam hari raya dengan menyambung bacaan Quran. Kita tentu yang sudah menjadi kebiasaan, dan itu salah satu sunnah, yaitu bertakbir. Namun banyak orang yang hanya bertakbir sekedar menyambut malam hari raya, tapi melupakan amalan yang lain, sehingga terkesan malam itu semua amal berhenti. Jadi seperti orang-orang yang sudah terlalu lelah beramal sehingga menghentikan amal di malam hari raya. Ada yang tidak salat maghrib berjamaah lagi, jadi buka puasa terakhir, ada yang tidak lagi salat maghrib berjamaah, ada yang tidak lagi salat isya berjamaah, ada yang tutup Quran, mengucapkan selamat tinggal pada Quran, kita bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Ada yang begitu. Jadi ini sebuah kekhilafan yang sering terjadi. Dan fenomenanya malam hari raya, kita akan melihat tiba-tiba umat Islam berubah. Jadi seperti orang berubah jadi Dracula di malam hari ini. Umat Islam ya tidak berubah jadi Dracula, tapi tiba-tiba perilakunya berubah malam itu. Habis salat maghrib, takbir, salat isya tidak datang lagi, dimulailah semua kegembiraan menyambut hari raya dengan berbagai pemandangan-pemandangan yang sebenarnya tidak datang dari Islam. Kita akan lihat dari rumah ke rumah, orang mempersiapkan mercun, mulai dari mercun api. Nah, mercun apa? Karena semua mercun dari api pastinya. Ada mercun cabai, ada yang menghabiskan harta satu mercun panjang itu 100.000 sekali tembak, 100.000 hilang. Sedekah enggak pernah. Menghabiskan uang dalam mercun dia lakukan di malam itu. 500.000 habis dalam tembakan 1 jam.
Ada yang bakar lilin di semua pagar rumahnya. Jadi malam-malam itu semua kampung-kampung bercahaya dengan lilin. Padahal amalan menghidupkan kegembiraan dengan api itu amalan Majusi. Orang Majusi itu penyembah api, semua kegembiraan diluapkan dengan api. Silakan baca sejarah Majusi atau ditemukan oleh Zoroaster, sehingga disebut Zoroaster para pengikutnya. Apapun ritual mereka lakukan dengan api. Anehnya ritual ini masuk ke dalam tubuh umat Islam. Maka Rasulullah mengatakan di akhir zaman umatku akan mengikuti gaya kafir walaupun harus mengikut sampai ke lubang biawak. Kata Rasulullah, sampai contoh ke lubang biawak pun dia ikut. Jadi diajak oleh Yahudi Nasrani mengikut gaya mereka, sampai ke lubang-lubang kecil pun terikut. Gaya berpakaian, gaya menyapa. Jadi orang kafir buat RIP, Rest in Peace. Kalau ada orang meninggal, kirim papan bunga tertulis Rest in Peace. Umat Islam pun ikut-ikutan. Meninggal kirim papan bunga. Satu papan bunga 250-300 ribu. Tertulis RIP dari fulan kepada Arif. Jadi RIP-nya itu Rest in Peace itu. Beristirahatlah dengan tenang. Itu gaya siapa? Itu gaya orang-orang kafir, Pak. Tapi terikut. Untuk apa orang meninggal papan bunga? Apa manfaat papan bunga ke orang meninggal? Nggak ada manfaat. Tapi kita habiskan harta kita demi gengsi, demi perkara yang kita anggap itu keren. Padahal kalau kita nggak pasang papan bunga, ini mau pasang papan bunga, nggak usah buat papan bunga. Uang yang 250 ribu itu masukkan ke amplop, kasih kepada anak yatim yang ditinggalkannya. Masya Allah, besar sekali pahalanya. Kepu pembungong. Cuma karena otak kita sudah mengikuti lubang biawak, kata Rasulullah, jadi merasa bahwa ini aman, layak. Padahal tidak layak. Ini bukan haramnya papan bunga. Jadi jangan tersinggung para pengusaha papan bunga. Silahkan lanjutkan usaha. Tapi orang yang memesan itu harus mikir apa manfaat. Nah itu contoh. Maka malam hari raya pun kita hiasi dengan perkara-perkara yang bukan milik umat Islam. Kita bergaya seperti agama Majus. Jadi semua berapi-api pada malam itu. Mulai dari kembang api, lilin, mercun, lengkap. Orang tua menghabiskan harta dalam satu malam ratusan ribu untuk anak-anaknya. Subhanallah. Ini perlu difikirkan ulang. Makanya benar kata Rasulullah bahwa Islam la yunqadhanna 'ural Islam urwatan. Kata Rasulullah, satu persatu ikatan dalam Islam tercabut. Satu persatu tercabut. Dan yang paling awal tercabut hukman, awwaluha naqdhan al-hukm. Yang pertama sekali tercabutlah hukum Islam. Jadi kalau Islam ini dicabut hukumnya, maka semua tatanan hilang. Termasuklah tidak ada lagi pemimpin yang mencegah perbuatan-perbuatan syubhat atau yang bertasyabbuh dengan orang kafir. Tidak ada lagi. Jadi malam hari raya, malam kesibukan, orang lupa kepada Allah. Orang sibuk, ada yang keluar belanja takut besok enggak buka lagi kedainya. Padahal kedai itu buka lagi tu habis hari raya kedua kayak buka belum. Padahal dia tahu tu pakaian menjelang hari raya itu naik 2 kali lipat, melambung-lambung hari raya harga pakaian, tapi tetap beli.
Padahal kalau dia tunggu saja lewat satu hari raya, itu langsung turun harga. Dia bisa dapat 3, gratis 1. Tapi dia tidak mau, tetap malam hari raya. Jadi jemaah maka Allah, apa kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan amalan-amalan yang disebutkan tadi, maka tidak akan mati hatinya di hari matinya hati. Jadi maksudnya ketika akhir zaman orang-orang mulai susah mendapatkan hidayah, dia tetap hidup hatinya. Dan ini menunjukkan hidayah yang paling kuat. Nah, ini amalan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari raya. Maka perbanyaklah takbir di malam itu. Jadi jangan sebentar sudah selesai. Jadi enggak ada lagi amalan-amalan apapun. Malam itu salatlah tahajud, mohonlah kepada Allah. Malam hari raya salatlah tahajud, mohonlah kepada Allah. Semoga Allah menerima Ramadan kita yang sudah kita lakukan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam list orang-orang yang menerima Lailatul Qadar. Ini karena kita tidak tahu nih. Kalau kita lihat dari tadi pagi sampai siang, itu matahari keluarnya seperti malas keluar. Bisa jadi tadi malam. Bagi yang puasa hari Minggu. Bagi yang puasa hari Sabtu, mungkin bukan tadi malam. Mungkin malam kemarin. Pokoknya di Indonesia ini tiap malam ganjil. Tiap malam. Karena yang Sabtu bagi mereka ganjil, yang Minggu bagi mereka pun ganjil. Jadi akhirnya setiap malam ganjil. Indonesia ini setiap malam ganjil. Ini kelebihan orang yang berada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu amalan di malam hari raya. Berikutnya besok paginya, apa yang hendaknya kita lakukan? Segeralah bersiap-siap setelah salat subuh untuk melakukan salat sunnah Idul Fitri. Jangan sampai bersiap-siap untuk salat sunnah Idul Fitri tapi tidak salat subuh. Dipikir pahala salat Idul Fitri lebih besar pada salat subuh. Orang hari ini sudah lupa skala prioritas. Salat wajib tidak ada yang bisa mengalahkan pahala. Kita yang salat tarawih sampai jam 10:30, sampai jam 11. Walaupun kita mau salat seperti zaman Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat, tetap tidak bisa mengalahkan pahala salat wajib. Nggak ada apa. Makanya aneh orang, dia nggak salat wajib, tapi salat tarawih rajin sekali. Kalau tarawih selalu muncul, ada selalu. Duhur nggak salat, kan aneh. Dia pikir salat tarawih lebih besar pahala daripada salat wajib. Tidak. Mau salat tahajud puluhan rakaat, nggak bisa mengalahkan pahala salat subuh. Maka kerugian yang paling hebat ketika orang melakukan salat tahajud tapi meninggalkan salat subuh. Nah, jadi oleh karena itu, jangan sampai persiapan untuk salat Idul Fitri membuat kita tidak salat subuh. Setelah salat subuh kita pulang, lalu hendaknya kita bersiap-siap untuk melakukan salat Aid. Apa yang pertama sekali hendaknya kita lakukan? Yaitu wa yustahabbu al-ghusl lil 'aid. Disunnahkan untuk mandi sunnah menjelang salat Idul Fitri. Berdasarkan hadis dari Al-Faqih Abbas wal Faqih bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yaumal fitri wal adha. Rasulullah itu selalu mandi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mandinya bagaimana? Fastuhibba al-ghusl fihi kayaumil jum'ah. Seperti mandi hari Jumaat. Nah, mandi hari Jumaat itu paling kurang ada niat mandi Jumaat. Itu paling kurang. Tapi paling bagus ada sebahagian pendapat mengatakan seperti mandi junub. Tata caranya, walaupun bukan mandi junub.
Tapi paling kurang kalau nggak bisa melakukan itu, minimal berniat mandi Jumaat. Begitu juga salat waktu mandi Idul Fitri itu berniat untuk mandi Idul Fitri. Lalu kemudian yustahabbu ayyatazayyan, setelah itu disunnahkan untuk menghiasi diri, bitanadhduf, bersih-bersih tubuh ini, bihalqi sya'ri, membersihkan bulu-bulu di tubuh. Jadi bersihkan ini rambut rapikan, jenggot rapikan. Maksudnya bukan dicukur tapi dirapikan. Kemudian semua bulu-bulu Pak, al-anah, termasuk bulu kubul, kemudian al-ibat, bulu ketiak. Nyan mandum you pergi mandum mandi di pagi hari raya itu. Disuruh bersihkan mandum boleh, penyuhana boleh, baik nak paksa, baik nak akruk kulit-kulit. Itu sunnah begitu. Kalau bulu kaki itu nggak perlu, nggak usah dicukur bulu-bulu kaki. Yang mau boleh dadah, nak boleh cukur boleh dadah. Jadi tempat-tempat yang sensitif dalam agama yang dijadikan fitrah itu sunnah untuk dicukur. Kemudian wayalbas ahsana ma yajid, lalu pakailah pakaian yang terbaik yang engkau miliki. Pakaian yang terbaik ini disunnahkan, yaitu pakaian yang bersih dan sunnah berwarna putih. Sunnah berwarna putih bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak ada sunnahnya untuk memakai pakaian berwarna putih, karena pakaian perempuan itu lebih utama masalah tertutup aurat. Kalau pakai baju putih sampai terbayang-bayang auratnya, malah tidak boleh. Laki yang disunnahkan pakai pakaian putih di waktu hari raya. Jadi persiapannya seperti salat Jumaat. Nah, kemudian sunnah wa yatatayyab, hendaknya memakai minyak wangi. Minyak wangi sebelum menuju ke tempat salat. Wa yatasawwak, lalu sunnah hukumnya untuk menyikat gigi. Ini semua persiapan yang paling penting, karena kita akan berhubungan dengan orang banyak ketika salat. Nah, untuk salat hari raya Idul Fitri itu disunnahkan makan sebelum salat. Disunnahkan untuk makan sebelum salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa kana la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Rasulullah itu tidak berangkat menuju ke tempat salat Idul Fitri kecuali lebih dahulu memakan beberapa kurma. Jadi sunnah hukumnya untuk makan sebelum salat Idul Fitri. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahawa kita bukan lagi di dalam Ramadan. Itu hari yang membedakan dengan Ramadan. Maka sunnah makan. Sedangkan Idul Adha itu malah disunnahkan tidak makan. Tidak makan kalau Idul Adha sampai selesai salat hatta yarji'. Kenapa begitu? Karena diharapkan kalau Idul Adha tidak makan dulu, mengikuti Nabi. Nabi tidak makan hatta yarji', sampai beliau pulang, hatta yarji'a fayakulu min udhayatihi. Diharapkan kalau Idul Adha enggak makan, pulang, sembelihannya lah yang pertama sekali masuk ke dalam tubuhnya. Itu yang disunnahkan. Jadi kalau Idul Adha jangan makan dulu, pulang, nanti disuruh segera menyembelih, lalu kemudian makan sembelihan. Itu paling sempurna seperti amalan Nabi. Jadi kalau bapa hari raya Idul Adha kambingnya disembelih di hari raya kedua, ya jangan makan-makan. Di baru raya kedua dia baru baju. Tinggal siapkan ambulan saja kan.
Tidak begitulah maksudnya, karena dulu Nabi memang hari raya pertama selalu menyembelih. Nah, Idul Fitri jangan makan, Idul Fitri disuruh makan, Pak. Dan makanan yang Nabi makan itu tamarat, kurma. Oh, Nabi karena memang kurma di masa beliau. Tidak begitu, Pak. Di masa Nabi itu banyak makanan. Jadi hidup Nabi itu di antara syair, ya, ada tepung, ada gandum, ya, tepung terigu, syair, burun itu gandum, itu biji-biji gandum. Itu Nabi buat adonan roti macam-macam, Pak. Tapi sengaja beliau sebelum salat makan kurma untuk menunjukkan kesunahan makan kurma. Jadi Nabi enggak makan lontong dulu sebelum salat. Kita makan lontong kan, Pak? Boleh tidak? Boleh. Tapi sunnahnya kurma, Tapi Ustaz, saya kalau dengan kurma enggak tahan. Saya harus lontong. Masukkan kurma ke dalam lontong, selesai urusan. Susah tahan. Demang aja pada nak kurma lah lontong, dekat aja selesai, mudah dan. Hidup itu jangan dipersulit, Pak. Kalau bisa dipermudah, permudahlah. Nah, jadi itu sunnah sebelum mendatangi solat hari raya. Kemudian at-tabkir lil aida, disuruh segera menuju ke tempat solat. Jangan berlama. Jadi pulang solat subuh itu jangan berlama-lama lagi. Jangan sampai turunkan gorden, naikkan gorden, lalu paskan jendela pintu, lalu kemudian hana payah bikinnya ni. Itu dunia semua itu. Ya, dunia mandumnya. Ya. Disuruh habis pulang salat subuh segera bersiap-siap untuk menuju ke tempat salat. Mandi, suruh anak-anak semuanya mandi, cari baju yang terbaik. Ya. Jadi kegiatan kita pulang salat subuh itu tercatat pahala. Kenapa? Mempersiapkan diri untuk melakukan salat hari raya. Nah, semuanya disuruh keluar. Disuruh keluar semua perempuan, baik yang haid maupun tidak haid. Kalau orang nifas bisa keluar, suruh keluar menuju ke tempat salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebutkan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhraj al-awatik wa zawatil qudur wal khuyat wa amma al-khuyat fashhaduna al-khair wa da'watul mu'minin wa ya'tazilna al-musalla. Jadi disuruh keluar perempuan-perempuan yang selama ini dipingit, dijaga betul kehormatannya oleh ayahnya. Ya, enggak boleh macam-macam, enggak boleh pacaran, tapi hari raya disuruh keluar. Yang haid disuruh keluar. Namun orang yang haid mereka ya'tazilnal musalla, mereka tidak salat. Jadi jangan berada di masjid, dalam masjid. Jadi orang haid di luar. Dapat pahala enggak orang haid, Pak? Menuju ke tempat salat dapat. Kata Rasulullah, pahala yang pertama yashhadna al-khair. Mereka mendapat pahala menyaksikan kebaikan. Mulai dari takbir mereka dengar, kemudian menyaksikan orang salat, sampai kemudian wa da'watul mu'minin. Jadi khutbah mereka dengar. Ni orang haid ni. Lalu mendapatkan dakwah al-mu'minin, mendapatkan doanya orang-orang mukmin. Jadi orang haid itu besar pahala. Maka Bapak Ibu, ini suami-suami nanti menjelang hari raya, kalau isterinya sedang haid, itu suruh juga ke masjid. Jadi kalau beliau mengatakan bahawa, bang, saya sedang haid, hana haid, katanya, hana haid, ja'aju. Nanti di mana suruh duduk? Suruh duduk di bawah pohon. Nah, pohon ni kering. Suruh duduk di bawah pohon, ya, bawa tikar. Itu dapat pahala. Memang begitu, meramaikan. Anak-anak semua disuruh keluar. Wa ikhraj as-sibyan, semuanya disuruh keluar. Anak-anak disuruh perbagus pakaiannya, keluar menuju ke tempat salat. Namun kalau anak-anak belum memayis, masih di bawah 7 tahun, itu harus kontrolnya ekstra sedikit, Pak. Jangan sampai anak kita yang di bawah 7 tahun, yang modelnya super aktif, ya, itu ketika salat hari raya, jangan sampai dia menyusuri semua saf salat. Ya, jadi ketika salat, anak kita ni, dia lari ke semua saf. Habis kacamata mandum. Kacamata hancur. Pokoknya kerugian sekitar
puluhan juta di hari itu gara-gara anak kita. Ya, HP pecah. Itu jangan lihat-lihat kondisi anak juga. Kalau model anak kita model-model super aktif, ya apa boleh buatlah. Kurung saja di rumah sebentar. Tapi kalau yang aman, enggak melakukan hal-hal yang aneh, bawa ke tempat salat. Nah, salat di lapangan sering dilakukan Nabi daripada salat di masjid. Jadi lebih sering dilakukan salat di lapangan daripada di dalam masjid. Namun tidak mengapa melakukan di dalam masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih baik, kata para sebagian ulama. Dalam mazhab Syafi'i pun terpecah pendapat ini. Ada yang mengatakan lebih baik di lapangan, ada yang mengatakan lebih baik di masjid. Namun semua itu dari bahasa hadis Nabi tadi, suruh perempuan haid keluar, anak-anak keluar, itu Nabi lebih sering melakukannya di lapangan. Dulu kan kita salat di lapangan Hira, kan? Sekarang udah nggak ada lagi, ya. Di Banda Aceh pun dulu salat di lapangan, di Belang Padang, itu semua lapangan. Memang begitu, Nabi lebih sering lapangan, karena syiarnya lebih dapat. Kemudian sambil berjalan menuju ke tempat salat, itu disuruh bertakbir bisautin murtafi' dengan suara yang keras. Jadi dalam mobil tu takbir sebagaimana kita seperti orang berhaji, labbaik Allahumma labbaik dalam bus. Itu dalam mobil tu takbir, anak-anak suruh takbir semuanya. Kemudian tidak ada salat sunnah sebelum salat Aid. Ini kalau dilakukan di lapangan, itu tidak ada salat tahiyat lapangan. Jadi jangan datang dulu lantang sajadah salat 2 rakaat, enggak ada. Kalau dilakukan dalam masjid ada salat karena berhubungan dengan masjid, bukan berhubungan dengan salat sunnah qabliyah Aid, enggak ada. Kalau masuk ke masjid berarti salat 2 rakaat itu karena tahiyatul masjid. Tapi kalau dilakukan di luar masjid, maka enggak ada salat tahiyat lapangan. Enggak perlu salat dulu, langsung duduk saja lalu takbir. Duduk takbir. Jadi enggak ada salat qabla al-Aid, enggak ada. Nah, kemudian sedikit lagi ni disunnahkan setelah melakukan ritual. Jadi setelah salat akhir raya, khutbah, disunnahkan kalau memang mungkin, yaitu ada tausiah khusus kepada perempuan. Karena dulu Nabi setelah khutbah Aid, beliau mendatangi para perempuan, lalu beliau memberi nasihat khusus kepada perempuan. Sampai bahasa Nabi dalam nasihat itu, dalam hadis sebutkan, Rasulullah mengatakan, aku melihat neraka dan penghuni paling banyak adalah perempuan. Jadi Rasulullah mengingatkan perempuan tentang banyaknya perempuan dalam neraka. Lalu kemudian ada perempuan yang bertanya, apa salah kami ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, perempuan yang paling banyak dalam neraka adalah perempuan yang mendurhakai suaminya. Jadi durhaka pada suami. Bagaimana durhaka pada suami? Suaminya telah berbuat baik kepadanya bertahun-tahun, lalu dia menghapuskan kebaikan suaminya dalam sekali bertengkar. Dia mengatakan, ma wajadtu minka khairan qat. Tidak aku dapatkan kebaikan darimu selama ini sedikit pun. Itu perempuan paling durhaka pada suami. Menghapus kebaikan suami. Lalu semua perempuan di saat itu merasa gelisah. Dulu perempuan takut sekali dengan neraka, begitu dikabarkan itu. Apa kata Rasulullah? Bersedekahlah, perbanyaklah sedekah. Nah, jadi Nabi diikuti oleh Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah mengatakan ke perempuan bersedekahlah, langsung semua perempuan di saat itu mencabut gelangnya, mencabut cincinnya. Lalu Bilal bin Rabah melentangkan ridaknya, di samping Nabi. Semua perhiasan perempuan dikumpulkan di situ untuk sedekah kepada perjuangan Nabi SAW. Jadi ada tausiah khusus ke perempuan, bukan lagi khutbah hari raya. Ini tapi kenapa dulu dilakukan? Karena memang suara Nabi dikhawatirkan enggak sampai waktu khutbah ke perempuan. Kalau sekarang dengan mik ini kan sampai ke perempuan. Makanya boleh diulang, maksud diulang bukan ulang khutbah, boleh tausiah khusus, boleh tidak ada. Nah, kalau sudah tercapai apa yang diinginkan, tidak perlu. Nah, berikutnya ketika pulang dari hari raya,
pulang ar-ruju' min tariqin akhar, disunnahkan pulang dari jalan yang berbeda, berbeda dengan jalan waktu kita pergi. Jadi rumah kita di mana, pulang berbeda dengan jalan waktu pergi. Kalau kita tinggal di komplek, waktu pergi dari jalan A, waktu pulang disuruh putar dari jalan B. Untuk apa? Agar banyak bertemu dengan tetangga, saudara-saudara, lalu saling memaafkan, terucap kalimah tahniah. Nah, itu tujuannya. Jadi waktu pergi ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam lahir batin. Waktu pulang ketemu dengan jalan yang berbeda. Jadi yang disuruh berbeda apa, Pak? Jalan pulang dan jalan pergi dan jalan pulang. Kalau pintu rumah tetap masuk dari depan. Jadi baiknya alub dari jendela. Tadi udah masuk dari pintu, kemudian keluar waktu pulang dari pintu belakang. Enggak. Tidak begitu, ya. Nah, yang terakhir, melakukan silaturahim sunnah. Lalu masalah berziarah kubur, ini dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kumpulan semua fikih dari 4 mazhab. Ini disebutkan salah satu babnya, yaitu ziaratul maqabir fil Aid, tentang berziarah kubur di hari raya. Ini dari kitab ini. Tustahabbu fil Aid ziaratul kubur wassalamu ala ahliha wa du'a, disunnahkan untuk melakukan ziarah kubur berdasarkan hadis umum Nabi, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu pernah kularang ziarah kubur kepada perempuan, sekarang berziarahlah. Lalu kemudian ada hadis yang lain dari Abi Hurairah, zuru al-kubur fa innaha tuzakkiru al-maut, sering-seringlah berziarah kubur karena dia mengingatkan kematian. Jadi hadis tentang ziarah kubur ini hadis-hadis yang sahih ini tidak memagari waktu-waktu tertentu. Jadi kalau ada yang mengatakan misal bid'ah melakukan ziarah kubur di hari raya, Nabi menyebutkan ziarah kubur kapanpun, dimanapun, tetap sunnah ziarah kubur. Kenapa? Mengingat-ingat kematian. Lalu kenapa orang hari ini melakukannya di hari raya? Karena memang waktu berkumpulnya keluarga satu-satunya waktu memang Ciuro Raya. Hari lain susah berkumpul, Pak. Jadi hari raya itu kumpul semua keluarga, kita ziarah. Sunnah. Makanya dalam kitab ini enggak ragu-ragu langsung dituliskan tentang salah satu sunnah dalam Aid. Judulnya saja Ziaratul Maqabir fil Aid. Termasuk yang disunnahkan. Jadi bukanlah pekerjaan bid'ah, Pak, ziarah kubur itu. Oh, ada yang mengatakan enggak boleh mengkhususkan waktu hari raya ziarah kubur. Memang cuma itu waktu yang bisa bersama. Apalagi dengan dunia zaman modern sekarang, susah kumpul. Maka tidak mengapa berziarah kubur di hari raya. Tidak masalah, Pak. Karena enggak hari raya, hari lain pun tetap disuruh juga ziarah kubur. Nah, dan yang terakhir, tadi kalian lupa terakhir, no? Ini betul-betul terakhir dah nih. Yang terakhir, janganlah kembali melakukan maksiat. Jangan kembali melakukan maksiat. Jadi jangan merasa begitu sudah hari raya kita boleh bebas lagi bermaksiat. Kita ini ragu-ragu masuk surga. Sudah masuk sebelah kaki ke dalam surga dalam Ramadan, Lailatul Qadar dapat, alhamdulillah. Kemudian baca Quran khatam 2 kali, alhamdulillah. Salat enggak pernah tinggal. Tiba-tiba kita keluarkan lagi kaki ini dari surga. Kita keluar lagi, sehingga banyak yang kembali bermaksiat. Orang-orang yang pacaran kembali mengatakan sudah waktunya kita kembali pacaran. Kembali mereka melakukan maksiat. Yang ngupat ditahan-tahan, dia qadha ngupatnya di hari raya. Ini jangan lakukan lagi. Jadi jangan sampai seperti Ritah Al-Hamqa. Jadi dikabarkan bahwa di masa Nabi ada seorang perempuan bernama Ritah Al-Hamqa. Karena kehilangan suami yang mengkhianatinya, dia stres sampai depresi. Lalu dia kerjanya hari-hari mengambil benang, menjahit, merajut. Sudah jadi baju, pagi dia jahit sudah jadi baju, malam dia urai kembali benang itu dalam depresinya. Tiap hari buat baju.
Setiap hari dia urai benang itu lagi, buat lagi, urai lagi. Maka keluarlah ayat Allah. Itu salah satu dalam tafsir disebutkan kisah dia. Disitulah ayat Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah engkau menjadi seperti seorang perempuan yang telah menenun baju lalu kemudian mengurai kembali benangnya. Itu maksud Allah siapa? Orang-orang yang telah puas dengan pahala dalam Ramadan, di luar Ramadan dia buang pahala sedikit-sedikit. Dia hapus, sampai nol kembali pahalanya dengan berbagai dosa yang dia lakukan. Jangan sampai kita kejadian begitu. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu 5 menit. Ya, menjelang pukul 5. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah, kalau begitu kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali dengan jadual rutin kita di setiap malam Senin ba'da insyaAllah, setelah hari raya insyaAllah. Mudah-mudahan semua perjuangan kita menjelang akhir Allah terima dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.